Sanjang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti untuk kelas 8. Ananda semua, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang siswa utama Buddha, yaitu siswa utama Bhikkhu. Untuk siswa utama Bhikkhu, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Yang Arya Sariputra dan Yang Arya Moggallana. Yang Arya Sariputra dan Yang Arya Moggallana ini merupakan siswa utama dari Buddha, yang mana kedua bhikkhu ini telah dinobatkan oleh Buddha sebagai siswa utama ini ketika peristiwa Hari Suci Magha Puja. Di hari suci Magha Puja ini, selain Buddha membabarkan Pawada Patimokkha, pada hari suci Magha Puja yang terjadi di Wihara Weduwanarama di kota Rajagaha, Kerajaan Magadha, Buddha juga menobatkan dua siswa utama bhikkhu, yaitu Yang Arya Sariputra dan Yang Arya Moggallana sebagai siswa utama. Untuk yang pertama, mari kita bahas tentang Yang Arya Sariputra. Yang Arya Sariputra, Yang Arya Sariputra ini memiliki nama asli atau nama kecil yaitu Upatissa. Kemudian setelah beliau menjadi bhikkhu, beliau diberi gelar atau nama oleh Buddha yaitu Sariputta. Sariputta berarti adalah putra dari Sari. Sariputta atau Upatissa ini lahir di desa Nalaka di kerajaan Rajagaha. Karena di desa tersebut keluarga dari Upatissa ini merupakan salah satu atau merupakan bangsawan atau orang yang kaya, kemudian nama desa tersebut akhirnya dikenal dengan nama Upatissa. Nama ayah dari Sariputra atau Upatissa adalah Brahmana Wanganta, dan nama ibu dari Sariputra itu adalah Rupasari. Kenapa kemudian Upatissa ketika menjadi bhikkhu diberi nama atau diberi gelar yaitu Sariputta, yang berarti putra dari ibu Sari. Jumlah saudara dari Sariputra adalah 3 laki-laki dan 3 perempuan, yang mana kesemua dari saudaranya ini kemudian mengikuti jejaknya menjadi seorang bhikkhu dan mencapai tingkat kesucian. Gelar bagi Sariputra adalah Panglima Dharma atau Dhamma Senopati, dan beliau juga merupakan siswa utama dengan kebijaksanaan agung, yang mana kebijaksanaan dari Yang Arya Sariputra ini hanya satu tingkat di bawah dari Buddha Gautama. Nah, kemudian tadi kita menyinggung tentang Bhikkhu Moggallana atau Yang Arya Moggallana. Antara Bhikkhu Sariputra dan Bhikkhu Moggallana ini ada hubungan. Yang pertama, Upatissa atau Yang Arya Sariputra dan Moggallana ini terlahir di hari yang sama. Kemudian mereka tumbuh besar sebagai teman sepermainan hingga akhirnya menikah, remaja dan dewasa, yang kemudian mereka berdua ini bersama-sama berguru dengan salah satu guru yang terkenal pada saat itu, yaitu Sanjaya. Kemudian bagaimana Yang Arya Sariputra ini kemudian bisa menjadi siswa utama Buddha atau bisa menjadi bhikkhu? Jadi suatu ketika, yang telah kita bahas tadi bahwa Yang Arya Sariputra ini telah berteman dengan Moggallana, ini bersama-sama berguru dengan Sanjaya, akan tetapi apa yang mereka cari itu belum mereka temukan atau mereka belum puas dengan ajaran dari gurunya. Kemudian mereka bersepakat bahwasanya Yang Arya Sariputra dan Moggallana ini berpisah untuk mencari guru atau mencari ajaran yang dapat membawa ke pembebasan. Di dalam perpisahan tersebut, mereka ini sama-sama berjanji jika menemukan guru atau ajaran yang telah menuju kepada pembebasan, mereka akan saling memberi tahu dan saling mengajak.
Nah, kemudian singkat cerita setelah mereka berpisah, Upatissa atau Sariputra ini kemudian berjumpa dengan atau melihat Yang Arya Asaji, yaitu Buddha yang merupakan Pancawakya Bhikkhu. Pada saat itu Yang Arya Asaji ini atau Bhikkhu Asaji ini sedang berpindah patah dan melihat bagaimana penampakan atau pembawaan dari Bhikkhu Asaji yang begitu tenang dan begitu berwibawa. Kemudian Upatissa ini mengikuti dan akhirnya ketika Yang Arya Asaji ini setelah selesai berpindah patah dan juga setelah selesai menyantap dana makanannya, Upatissa atau Sariputta ini kemudian bertanya kepada Yang Arya Asaji. Kemudian pada saat itu Upatissa ini bertanya kepada Yang Arya Asaji, "Wahai orang yang mulia," ya seperti itu ya, "wahai orang yang mulia, siapakah guru dan apa yang diajarkan oleh gurumu?" Nah, kemudian Yang Arya Asaji ini memberitahu bahwa gurunya adalah seorang Tathagata atau Buddha Gautama. Kemudian beliau menjawab bahwa saya tidak bisa untuk menerangkan ajarannya secara terperinci karena beliau juga belum lama menjadi bhikkhu. Tetapi saya dapat menjelaskan artinya secara singkat. Dan pada saat itu Yang Arya Asaji kemudian mengucapkan sebuah syair seperti berikut ini. "Semua benda timbul karena sebuah sebab. Sebab itu telah diberitahu oleh Tathagata dan juga bagaimana lenyapnya. Demikianlah yang diajarkan oleh Petapa Agung." Mendengar syair tersebut, kemudian Sariputta ini mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Dan kemudian setelah itu beliau bertanya di manakah keberadaan dari Buddha. Nah, kemudian setelah mengetahui keberadaan Buddha, Sariputta atau Upatissa ini kemudian kembali mencari temannya, yaitu Kolita atau Moggallana, untuk bersama-sama berguru dan menjadi murid Buddha. Nah, pada saat itu kemudian Kolita atau Moggallana ini menyetujui dan ikut bersama dengan Sariputta untuk berguru kepada Buddha. Nah, pada saat itu mereka sebenarnya juga mengajak gurunya yaitu Sanjaya untuk bersama-sama menemui Buddha dan menjadi siswanya. Akan tetapi pada saat itu gurunya ini menolak permintaan atau ajakan dari Sariputta dan Moggallana, yang mana gurunya ini lebih memilih fokus untuk mengajarkan ajarannya sendiri kepada para siswanya. Proses parinibbana dari Yang Arya Sariputta. Sebelum Buddha wafat, Yang Arya Sariputta ini memohon izin kepada Buddha untuk parinibbana. Yang Arya Sariputta ini pulang ke desanya, yaitu desa Nalaka yang merupakan tempat kelahirannya. Pada saat itu, tujuan utama dari Yang Arya Sariputta ini kembali ke desanya untuk parinibbana adalah Yang Arya Sariputra ini ingin menyadarkan ibunya agar ibunya ini mau untuk berlindung kepada Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha, sehingga ibunya juga mencapai pembebasan tertinggi. Ketika di desa Nalaka, Yang Arya Sariputra ini kemudian dalam persiapan untuk parinibbana, beliau berdiam di kamar tempat kelahirannya atau kamarnya yang dahulu, dan pada saat itu banyak para dewa dan Brahma yang datang untuk mengunjungi Yang Arya Sariputra serta memberikan hormat kepada Yang Arya Sariputta. Kejadian itu kemudian membuat ibu dari Yang Arya Sariputta ini takjub. Ternyata para dewa dan para Brahma yang beliau puja dan beliau hormat ini ternyata menghormati anaknya yang merupakan Yang Arya Sariputta, yaitu siswa dari Buddha. Pada saat itu kemudian ibu dari Yang Arya Sariputra ini tersadarkan dan akhirnya beliau menyatakan diri berlindung pada Triratna. Pada saat itu tujuan dari Yang Arya Sariputta yaitu membalas budi baik
kedua orang tuanya atau membalas budi baik orang tuanya dengan mengajarkan dharma, sehingga membuat ibunya ini berkeyakinan dan berlindung kepada Triratna Buddha, Dharma, dan Sangha. Nah, pada saat itu kemudian yang Arya Sariputta ini parinibbana atau wafat dengan wajah yang tenang dan penuh kegembiraan. Setelah wafat, jenazah dari yang Arya Sariputta ini kemudian diperabukan atau dikremasi, dan relik dari yang Arya Sariputta ini dibawa kepada Buddha. Nah, pada saat itu kemudian Buddha ini memerintahkan untuk membuat cetia di Sawati yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan relik yang Arya Sariputta. Oke, Ananda semua, demikianlah penjelasan tentang siswa utama Biku, yaitu yang Arya Sariputta yang merupakan Dhamma Senopati dan juga siswa utama dengan kebijaksanaan agung. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang yang Arya Moggallana. Yang Arya Moggallana merupakan siswa utama Buddha yang dinobatkan sebagai siswa utama bersama dengan yang Arya Sariputta ketika peristiwa Magga Puja. Yang Arya Moggallana ini adalah siswa utama Buddha yang terkenal akan kesaktiannya atau unggul dalam kesaktian, di mana kesaktian dari yang Arya Moggallana ini hanya satu tingkat di bawah dari Buddha Gautama. Nama asli dari yang Arya Moggallana yaitu Kolita. Kemudian beliau setelah menjadi biku ini diberi nama Moggallana, yang berarti adalah orang agung dari marga Moggal. Tempat kelahiran beliau adalah di desa Kolita di kerajaan Magadha, kota Rajagaha. Setelah menjadi biku bersama dengan yang Arya Sariputta, Biku Moggallana ini mencapai tingkat kesucian arahat di hari ke-7 setelah beliau menjadi biku. Kenapa kedua siswa utama ini yaitu Sariputta dan Moggallana ini dikatakan sebagai yang Arya atau menjabat gelar yang Arya? Karena kedua biku ini telah mencapai tingkat kesucian arahat sehingga mendapatkan gelar atau sebutan itu yang Arya, mereka yang telah suci. Seperti yang kita ketahui, yang Arya Moggallana ini memiliki keunggulan di dalam kesaktian. Salah satunya dapat kita ketahui dari beberapa cerita yang ada di dalam kitab suci atau di dalam kisah-kisah hidup riwayat dari para Buddha dan siswanya. Kesaktian yang Arya Moggallana itu diantaranya yakni beliau ini mengguncang istana Dewa Saka untuk mengingatkan Dewa Saka agar beliau tidak lupa dalam menjalankan ajaran Buddha atau tidak lalai dalam pelaksanaan dharma. Kemudian mengalahkan Raja Naga Nandopananda, di mana Raja Naga Nandopananda ini tidak senang dengan para Buddha dan siswanya yang melewati tempat beliau. Kemudian pada saat itu yang Arya Moggallana memohon izin kepada Buddha untuk mengalahkan atau menundukkan kesombongan dari Raja Naga Nandopananda. Dan pada saat itu yang Arya Moggallana ini mengalahkan Raja Nandopananda dengan berubah menjadi naga yang sangat besar. Nah, kemudian setelah itu beliau saling menunjukkan kesaktiannya dengan Raja Naga Nandopananda, dan akhirnya beliau berubah menjadi burung Garuda yang sangat besar atau disebut sebagai Jatayu, dan pada saat itu beliau mengalahkan Raja Naga Nandopananda. Nah, kemudian kesaktian yang lain yaitu yang Arya Moggallana ini juga mampu untuk mengunjungi alam-alam surga dan juga alam-alam neraka. Sebagai contoh, ketika Buddha sedang berwasa di surga Tawatimsa, yang Arya Moggallana ini menemui Buddha, dan kemudian yang Arya Moggallana ini juga mampu untuk mencari di mana kelahiran dari ibunya, ya, yang kemudian kita kenal sebagai latar belakang pelaksanaan dari upacara ulang dana.
Karena pada saat itu ibu dari Yang Arya Moggallana ini terlahir di alam beta. Proses parinibbana dari Yang Arya Moggallana, karena terkenal akan kesaktiannya, banyak dari para petapa-petapa yang tidak senang dengan Yang Arya Moggallana. Karena ketidaksenangan itu kemudian banyak dari petapa yang ingin menyingkir Yang Arya Moggallana. Salah satunya yaitu pengikut dari Nigantanataputa ini menyuruh atau membayar para pembunuh bayaran untuk menghabisi atau membunuh Yang Arya Moggallana. Pada kesempatan pertama, Yang Arya Moggallana karena sakti ini dapat menghindari dari para pembunuh tersebut. Akan tetapi pada kesempatan yang selanjutnya, Bhikkhu Moggallana atau Yang Arya Moggallana ini tidak bisa menghindari dari para pembunuh. Kenapa? Karena pada saat itu buah karma atau kama wipaka dari kehidupan masa lampau Yang Arya Moggallana ini telah masak dan berbuah pada saat itu, di mana karma tersebut merupakan karma yang sangat besar yang tergolong garuda karma. Di kehidupan lampaunya Yang Arya Moggallana ini pernah untuk menyakiti dan mengakibatkan kedua orang tuanya terbunuh. Akibat dari itu, maka kesaktian dari Yang Arya Moggallana ini tidak berfungsi dan beliau menerima buah karma di kehidupan lampaunya. Dan akhirnya tubuh dari Yang Arya Moggallana ini akhirnya dicincang-cincang oleh para pembunuh bayaran. Setelah para pembunuh bayaran ini pergi, Bhikkhu Moggallana dengan kesaktiannya kemudian menyatukan kembali anggota tubuhnya, bagian-bagian dari tubuhnya, dan kemudian beliau pergi menghadap Buddha untuk berpamitan dan memberikan penghormatan terakhirnya. Kemudian beliau akhirnya parinibbana. Oke, Anda semua, demikianlah penjelasan tentang Yang Arya Sariputra dan Yang Arya Moggallana, yaitu siswa utama Bhikkhu. Setelah selesai teacher sampaikan, dan untuk selanjutnya kita akan membahas dua siswa utama Bhikkhuni. Dan teacher akhiri dengan Sambisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.